Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faiza Agnia Kamila dari kelas A1 Manajemen dengan NPM 1111231085. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai inflasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ae Sukaesi SE SMI. Adapun topik pembahasan yang akan saya paparkan, yang pertama ada pengertian inflasi, kemudian ada 3 komponen utama inflasi, kemudian penyebab terjadinya inflasi, jenis inflasi, dampak inflasi, cara mengatasi inflasi, dan yang terakhir ada menghitung laju inflasi. Materi yang pertama ada pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu kondisi di mana harga-harga barang naik terus-menerus secara umum dan jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga mengakibatkan nilai tukar mata uang negara tersebut turun. Seperti yang telah dijelaskan di pengertian sebelumnya, ada 3 komponen utama dalam inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, bersifat umum. Yang ketiga, berlangsung secara terus-menerus. Artinya, bukan hanya 1 atau 2 hari saja, tetapi bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Materi berikutnya ada penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, bisa disebabkan karena jumlah uang yang beredar. Biasanya karena adanya kenaikan harga migas luar negeri, adanya peningkatan bantuan dari luar negeri, kemudian masuknya investasi asing, kemudian meningkatnya anggaran pemerintah secara mencolok, dan yang terakhir adanya depresiasi rupiah dan gejolak mata uang konvertibel. Penyebab yang kedua bisa terjadi karena kenaikan harga, seperti kenaikan tarif dasar listrik, kemudian kenaikan harga BBM secara mencolok, kemudian kenaikan harga komoditi secara mendadak, dan yang terakhir ada kenaikan harga bahan pangan akibat terjadinya sebuah musibah. Penyebab berikutnya ada kebijakan pemerintah, seperti devaluasi, kemudian kebijakan yang bersifat oligopoli dan monopoli, kemudian adanya pungutan lalu lintas barang dan mobilitas tenaga kerja, dan yang terakhir adanya kebijakan kenaikan upah minimum regional. Penyebab yang terakhir bisa disebabkan karena jumlah permintaan yang bertambah, seperti pada pemberian THR menjelang hari raya, kemudian pemberian bonus prestasi perusahaan, dan perkembangan pasar modern yang ekspansif dan mematikan pasar tradisional pada lokasi-lokasi tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis inflasi dibedakan berdasarkan 3 kategori. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya. Ada inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. Inflasi ringan mudah dikendalikan, juga belum begitu mempengaruhi dan mengganggu perekonomian masyarakat. Kemudian ada inflasi sedang, bisa 10-30% per tahunnya. Inflasi sedang menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Kemudian ada inflasi berat, sekitar 30-100% per tahun. Inflasi berat ini bisa menimbulkan kekacauan pada perekonomian, kemudian masyarakat enggan menabung karena bunga tinggi. Dan yang terakhir, inflasi sangat berat atau yang biasa disebut dengan hyperinflation, lebih dari 100% per tahun. Inflasi ini
menimbulkan kekacauan pada perekonomian meskipun telah dilakukannya kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Selanjutnya ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu ada demand-full inflation. Seperti namanya, berkaitan dengan permintaan barang dan jasa. Jadi permintaan lebih besar dari yang dapat dipenuhi oleh produsen. Yang kedua ada cost plus inflation. Kenaikan biaya produksi sehingga penawaran naik. Yang terakhir ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada domestic inflation. Bersumber dari dalam negeri, jumlah uang di masyarakat lebih banyak karena jumlah barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap. Yang kedua ada import inflation. Bersumber dari luar negeri. Artinya adanya perdagangan bebas. Nah, berikutnya ada dampak-dampak inflasi. Yang pertama, tentunya inflasi bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga minat menabung masyarakat itu menjadi berkurang. Yang kedua, masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap tidak mampu menjangkau harga kebutuhan barang. Yang ketiga, inflasi itu pasti bisa saja mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Yang keempat, ada menurunnya daya beli masyarakat. Yang kelima, redistribusi pendapatan yang biasanya dihasilkan oleh pajak orang-orang kaya. Dan yang keenam, ketidakstabilan kondisi ekonomi, bisa juga resesi ekonomi. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengatasi inflasi tadi? Yang pertama itu adanya kebijakan moneter, seperti pengurangan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter ini biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama itu adanya politik diskonto atau suku bunga. Jadi, menaikkan suku bunga bank. Yang kedua itu ada politik pasar terbuka. Yang ketiga ada politik pagi kredit atau pembatasan kredit. Kemudian ada politik uang ketat, dan yang terakhir ada politik cadangan kas atau giro wajib minimum. Yang kedua itu ada kebijakan fiskal. Pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Nah, langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang pertama itu mengurangi pengeluaran negara. Yang kedua ada penghematan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Dan yang terakhir ada menaikkan atau mengefektifkan pajak. Nah, yang terakhir, cara mengatasi inflasi dilakukan dengan kebijakan non-moneter dan juga non-fiskal. Artinya, kebijakan ini tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tidak juga mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Seperti peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran, kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi, dan yang terakhir itu adanya pengendalian dan pengawasan harga. Misalnya, pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Selanjutnya, yang terakhir itu, bagaimana sih cara menghitung inflasi? Nah, laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode atau dari tahun ke tahun. Adapun rumusnya, laju inflasi sama dengan indeks harga periode ini dikurangi dengan indeks harga periode yang lalu, dibagi dengan indeks harga periode lalu. Seperti contohnya,
Indeks harga pada bulan Juli 2020 sebesar 110%, lebih 10%. Dan indeks bulan Agustus 2020 sebesar 112%, lebih 12%. Maka laju inflasi dapat dihitung sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan indeks harga periode ini. Periode ini tuh berarti pada bulan Agustus 2020 sebesar 112%, dikurangi indeks harga periode yang lalu yaitu Juli sebesar 110%, dibagi dengan indeks harga periode yang lalu yaitu yang Juli sebesar 110%. Maka hasilnya yaitu laju inflasi Agustus tahun 2020 sebesar 1,82%. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.